Oke, berarti tadi ada perbedaan. Perbedaan antara senyawa, kayak buat versus ya. Kayak buat versus maksudnya lawannya gitu, dengan campuran. Yang pertama, dari segi penampilan. Tadi mana yang masih ada kelihatan si sulfurnya, yang mana? Campuran atau senyawa? Campuran. Oke, berarti ini sulfur ya, atau yang kuning masih terlihat gitu ya. Masih terlihat. Sementara kalau senyawa, tadi warnanya Hitam. ya sudah hitam semua. Sudah hitam semua. Dari segi penampilan. Terus tadi dari segi apa lagi? Oh, dari segi pembentukan. Mana yang diaduk, mana yang dibakar? Mana yang diaduk? Campuran diaduk, senyawa dibakar. Oke, diaduk, senyawa dibakar. Nah, dibakar ini kemarin kita sudah, ini ya salah satu contoh dari reaksi ya, dipisahkan. Nah, pisahkan. Kalau campuran tadi dipisahkannya dengan magnet ya. Dengan magnet. Sorry. Ya benar ya. Dipisahkan dengan magnet tadi ya. Pisahkan dengan magnet. Terus, kalau senyawa, tidak bisa ya. Tidak bisa. Tidak bisa dengan, kok dekat sih. Saya salah ketik nih. Tidak bisa dengan magnet, tapi dia bisa dipisahkan oleh reaksi kimia. Ya. Tetapi dapat melalui reaksi kimia. Ini dari yang 3 tadi ya, yang tadi kita coba. Lalu dari segi penulisan, ya dari segi penulisan. Tadi kalian perhatiin nggak sih penulisannya beda? Penulisannya beda. Maksudnya bedanya gimana, Pak? Kalau tadi kalau campuran dia Fe tambah S. Ada tanda tambahnya. Tapi kalau misalnya, ini kayaknya agak, ini ya, bisa seperti ini. Nah, tidak bisa dengan magnet, ya, tapi melalui reaksi kimia. Contohnya kayak kemarin ada fotosintesis ya, kimia. Terus penulisan, ya penulisan. Kalau penulisan, kalau campuran itu ditambah Fe tambah S kalau tadi. Jadi misalnya kalau kayak kopi ya udah berarti kopi tambah garam, kopi tambah garam, kopi tambah gula ya. Kalau kopi tambah garam nggak enak ya. Saya belum pernah nyoba sih. Kopi tambah gula kayak gitu. Atau misalnya kalau mau bikin Milo ya udah berarti tambah Milo gitu. Atau misalnya mau bikin kopi susu ya berarti kopi susu gula gitu ditambah. Sama kayak bahan makanan gitu ya ditambah. Kalau misalnya mau bikin sirup, berarti tinggal sirup tambah air. Gitu. Itu kalau ditambah. Tapi kalau senyawa, penulisannya adalah digabung. Kayak gitu. Tadi ada. Ada satu perbedaan lagi yang tidak kita praktekkan tadi, yaitu tentang perbandingan. Kalau perbandingan, kalau senyawa itu tetap. Ya, kemarin kita sudah bahas, misalnya kita ada CO2, ya, berarti 1C ditambah 2O kayak gitu. Kalau CO, kalau karbon monoksida berarti 1C ditambah 1O. Jadi nggak bisa berubah. Pak, bisa nggak sih karbonnya itu 1, oksigennya itu 3? Nggak bisa. Ya, tidak bisa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Ya, perbandingan. Kalau di sini perbandingannya bebas kalau campuran. Maksudnya gimana sih Pak bebas? Oke, sekarang gini. Siapa di sini yang suka bikin sirup? Saya kasih contoh, biar kita contoh ya. Siapa di sini yang suka bikin sirup? Grego sering. Grego siapa lagi? Oke, selain Grego siapa lagi yang suka bikin Saya juga sirup? sering, Pak. Marcel. Ada lagi? Oke, kita kalau nggak ada 2 aja cukup, nggak apa-apa. Oke, misalnya nih ya, misalnya ada si Gregorius sama Marcel, sama-sama beli sirup yang enak apa sih? ABC deh ya. Walaupun kalau di iklan biasanya Marjan yang paling sering keluar gitu ya. Anggaplah ABC. Di endorse ya, Pak? Enggak, saya nggak di endorse, mohon maaf. Habis saya nggak tahu mereknya, merek apaan. Kalau saya sebut merek, nggak sebut merek juga kalian bingung kan? Anggaplah Amir. Karena saya bukan selebgram, jadi saya tidak di endorse. Oke, jadi misalnya Grego sama Marcel nih lagi bikin sirup. Ya, Gregorius butuh 2 sendok makan. Sama air putihnya anggaplah misalnya 100 ml. Ya, ini punya Gregorius ya. Misalnya 2 SDM. SDM tahu ya, 2 sendok makan ya. 2 sendok makan sirup ditambah misalnya 50 ml air. Grego maunya porsi sedikit. Nah, ternyata Marcel maunya ya, misalnya maunya dia itu 4 sendok makan sirup ditambah misalnya maunya 70 ml air. Kira-kira hasilnya sama-sama sirup atau ada yang berubah? Sama ya. Nggak mungkin ya tiba-tiba gini ya. Gregorius 2 sendok sirup, 50 ml air, terus Marcel 4 sendok sirup, 70 liter air, si Gregorius minum sirup, si Marcel berubah jadi Fanta gitu, nggak mungkin kan? Bener ya? Sama-sama sirup kan? Anggaplah misalnya di Zoom ini nih, ya lagi habis sarapan gitu ya, terus tiba-tiba Gregorius, saya minum sirup, Marcel langsung bilang, sama nih gitu ya. Tapi kan porsinya beda gitu ya. Terus Marcel bilang, wah berarti saya Fanta dong. Enggak kan? Ada yang begitu? Enggak ya? Enggak. Sama kayak misalnya minum kopi nih. Misalnya ke Starbucks. Ke Starbucks ya. Ke Starbucks. Karena lagi nggak ada duit, saya beli kopi yang hitam itu loh. Apa namanya? Americano ya apa sih? Ya hitam yang hitam itu lah yang murah, yang paling murah tuh. Yang bisa bikin begadang 7 hari 7 malam. Ya. Oke. Itu kopi ya. Itu kan sebenarnya kan kayak kopi hitam terus campur sama gula sama air kan. Ya kan? Bahannya itu. Beda kalau kita beli cappuccino atau yang lain. Anggaplah misalnya saya beli yang large. Ya. Terus Kevin ikutan nih, misalnya kita sudah selesai, pandeminya selesai, terus tiba-tiba Kevin ikutan nongkrong di Starbucks. Pesannya yang medium. Ya. Sama nggak? Menunya sama nggak? Kan nggak mungkin ya Kevin berubah jadi cappuccino gitu karena porsinya beda. Wah, yang medium berarti cappuccino, bukan kopi hitam gitu. Kan enggak ya. Jadi itu yang disebut campuran. Perbandingannya bebas gitu. Jadi begitu. Itu bedanya. Nanti kalau ditanya apakah ini senyawa atau campuran, ya. Kalau sirup maksudnya campuran atau senyawa. Nih, kita dikasih sini kira-kira sirup masuknya campuran atau senyawa? Campuran. Kalau air? Kalau air? Kemarin air masuknya? Nyawa. Senyawa. Karena H2O ya. Hidrogennya 2, oksigennya 1. Kalau oksigennya 2, nggak bakal jadi air. Nggak tahu jadi apa. Gitu ya. Terus misalnya apa lagi? Garam dapur. Garam dapur maksudnya apa? Senyawa atau Nyawa. senyawa ya, karena NaCl tadi ya, sifatnya berubah juga gitu.
Dari penulisan beda ya. Kalau ini kan tadi V sama V tambah S gitu. Terus gimana Pak? Kalau misalnya garam dapur nih, misalnya nih, ya, misalnya, kalau garam dapur kan kemarin senyawanya NaCl ya, ini senyawa. Beda kalau campuran natrium tambah klorida, cuma diaduk. Yakinlah, ketika ini dikonsumsi, kalian akan masuk ke yang namanya peristirahatan terakhir. Kenapa? Karena Na ini gas, ini adalah salah satu unsur yang berbahaya. Cl itu beracun. Ya, Gregory sudah membayangkan, aduh, sepertinya saya tidak mungkin, Pak, gitu. Tapi nggak mungkin kan senyawa NaCl ini yang disebut dengan garam dapur. Ada yang makanya tadi saya tanya, kira-kira ada nggak yang keracunan garam dapur? Kayaknya nggak ada, gitu ya. Kalau keracunan makanan sering, tapi kalau keracunan garam dapur kayaknya tidak ada, ya. Saya belum pernah menemukan kasus, ya. Tapi Pak, kalau misalnya ini keracunan garam dapur berarti takdir dong Pak. Ya kita nggak tahu, cuma biasanya jarang, nggak pernah. Kan saya bilang nggak pernah. Saya ya, nggak tahu kalau kalian pernah dengar nggak tuh nonton berita seorang anak meninggal karena keracunan garam dapur begitu. Kecuali kalau konsumsinya berlebihan, nah itu darah tinggi kalian. Bisa mati, bisa. Kalau makannya 1 kilo gitu sendiri gitu, garam aja udah gitu. Nah itu berbahaya untuk kesehatan, betul itu. Cuma kalau buat masak gitu, bikin telur dadar, ya, kalau nggak pakai garam dapur yang ada hambar. Gitu. Yang disebut dengan senyawa dan campuran. Nah, kira-kira apa sih yang disebut dengan campuran, Pak? Ya, campuran itu dia juga campuran itu pasti kita sebutnya zat, ya, zat, ya, zat padat, zat cair, zat gas gitu ya. Zat yang terbentuk itu dari ya dari dua zat tunggal, ya, dua zat tunggal. Maksudnya zat tunggal itu kemarin ada unsur plus senyawa. Nah, jadi kalau misalnya bikin kopi, ada yang bikin kopi di Gado, kopi sama gula aja gitu, terus tiba-tiba dimakan, pasti butuh apa? Butuh air. Air kan senyawa, ya. Atau misalnya mau bikin kopi tapi airnya aja gitu, gulanya nggak dimasukin, ya minum air putih gitu ya, lain. Nggak bakal ya. Dan masih memiliki sifat-sifat penyusunnya. Nah, sifat-sifat asli penyusunnya. Kalau senyawa udah nggak ada, kalau campuran masih. Ya, izin oke. Memiliki sifat-sifat penyusun. Ya, sifat-sifat asli ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin kopi gitu ya, kopi yang identik dengan harum tapi pahit gitu, terus kita bikinlah secangkir kayak gitu, secangkir kopi. Kira-kira kan nggak mungkin kan ketika kita bikin kopi, ketika diseduh dengan air berubah gitu jadi rasa susu gitu ada? Enggak, pasti tetap rasanya kopi kan? Atau sirup nih, kalian beli sirup rasa orange, rasa jeruk gitu ya. Buatlah gitu pakai es batu ya. Ini jangan ngebayangin ya ini masih pagi ya, nanti bayanginnya jam 12. Itu baru afdol ya. Bayangin sirup terus pakai apa? Pakai es batu, pakai air gitu ya diaduk gitu. Ada tiba-tiba ketika kita ketika kita bikin sirup jeruk ya, sirup rasa jeruk, tiba-tiba berubah jadi sirup rasa melon. Nggak ada kan? Saya belum pernah nemu tuh. At least sekilas pesulap pun pasti pakai trik ya. Entah nanti gelas melon apa namanya, gelas yang rasa melonnya udah dibikin pasti ada gitu. Gitu. Jadi masih ada sifat-sifat asli penyusun. Terus
Apalagi. Itu sih. Terus kalau misalnya bikin larutan garam, ya larutan garam itu air sama garam gitu. Ya, ada ketika kita bikin larutan garam berubah rasanya jadi manis, atau bikin larutan gula, gula sama air dicampur, diaduk, tiba-tiba berubah jadi pahit. Enggak kan, pasti manis kan? Ya, semanis kalau orang lagi senyum kan manis kan? Ya, bener ya. Kayak gitu. Jadi masih ada sifat-sifat asli penyusunnya. Begitu. Jadi eh gimana ya bilangnya ya? Jadi campuran itu beda sama senyawa. Kalau senyawa sudah tidak ada lagi sifat-sifat asli penyusunnya kayak tadi ya. FES, oh ternyata memang dari segi penampilan, penampilannya kayak besi nih hitam, tapi dia nggak bisa ditarik magnet. Ya, berarti dia masuknya kayak sifat sulfur tuh nggak bisa ditarik magnet. Begitu. Seru ya? Ada yang mau tanyakan nggak? Tenang, nggak ada hitung-hitungan kok. Kalian kalau mikir, Pak ini ada rumus nggak? Ada rumus nggak? Nggak ada ya, nggak ada. Mohon maaf. Kecuali kalau misalnya H2O, 2 atom H, 1 atom O, hanya itu aja. Ya, kalau rumus-rumus hitung-hitungan nggak ada. Selalu menghitung masa Na gitu yang diperlukan. Nggak ya. Nggak ada. Oke, campuran itu ada banyak ya, ada contoh. Contohnya ada beberapa ya yang disebut dengan campuran homogen. Kalau homogen itu maksudnya adalah dia itu zat-zat penyusunnya sudah tidak terlihat lagi. Bukan sifatnya, tapi ininya, wujudnya udah nggak ada. Zat-zat penyusunnya sudah tidak terlihat. Contohnya, larutan gula. Ya, larutan gula itu sudah tidak terlihat lagi. Kecuali kalau gulanya kebanyakan. Ya, kalau gulanya banyak mungkin ada yang mendem gitu ya. Tuh. Atau larutan garam ya. Kalau nanti di rumah coba iseng gitu bikin larutan garam. Biasanya larutan garam itu buat obat ya. Gitu, larutan garam, tapi jangan kebanyakan juga garamnya, pasti nanti akan susah gitu ya, akan nggak enak rasanya. Silahkan ada yang mau ditanyakan dulu sampai sejauh ini tentang campuran. Larutan gula, tadi adalah larutan garam ya. Ada lagi nggak Pak? Ada lagi yang lain. Sirup, sirup. Nah, kalau sirup itu ada ya, kita di situ. Kalau kita mau bikin sirup ya, misalnya siapa nih? Misalnya Reiko mau bikin pabrik sirup gitu ya. Nah, kita mau bikin sirup dari apa sih? Dari yang pertama pasti ada gula, ada pewarna ya, pewarna atau pemanis ya, sama ada airnya sedikit. Walaupun akhirnya sirup biasanya bentuknya agak sedikit kental ya, kayak gitu. Tapi biasanya sirup itu campurannya ada gula, pewarna, sama air. Jadi jarang kita bikin sirup tapi tambah gula lagi gitu, jarang. Kenapa? Kan udah manis. Nah, kalau tambah gula lagi yang ada kalian sakit diabetes. Ya, setahun aja kayak gitu minum sirup tambah gula aja tiba-tiba kalian dapat didiagnosa diabetes. Serius. Percayalah. Jangan dipraktekkan, percaya tapi jangan dipraktekkan ya. Hanya terima saja, percayalah gitu ya, percaya saja. Larutan cuka sudah larutan cuka juga sama ya, larutan cuka. Cuka itu rasanya asam ya. Nggak mungkin berubah jadi ketika cuka dimasukkan ke air tiba-tiba airnya berubah jadi manis gitu, nggak mungkin banget. Sama ada udara. Di udara itu ada hidrogen ya, ada oksigen,
Ya. Karbon dioksida. Ada CO2, ada CO, ya. Kayak gitu. Tapi kita sebutnya udara kan? Udara, tapi spesifikasinya banyak. Ada nitrogen, oksigen, hidrogen, CO2, CO, gitu ya. Kan nggak mungkin kita bilang karbon dioksida bukan udara kan? Gitu. CO apalagi, misalnya kalian lagi ke sekolah nih nanti, terus tiba-tiba diantar lah sama Gojek atau Grab gitu ya, atau yang lain. Terus nggak mungkin kan asap kendaraan bermotornya berubah jadi air gitu? Ada? Nggak ada. Nah, itu yang masuknya ke udara gitu. Walaupun nanti akhirnya terjadi pencemaran udara. Terdiri atas unsur ya, unsur ada oksigen, ada hidrogen, ada molekul ya. Kalau kita masuknya molekul itu. Terus CO2 sama CO yang senyawa. Heterogen. Nah, kalau heterogen itu dia zat-zat penyusunnya masih kelihatan. Zat-zat penyusunnya masih terlihat. Ya, zat-zat penyusunnya masih terlihat. Contoh, air tambah pasir. Siapa di sini yang rumahnya pernah kebanjiran? Ada yang pernah? Ini kayaknya bebas banjir semua nih rumahnya nih. Oke, saya mau tanya. Kebanjiran sampai masuk rumah ya. Kira-kira kalau setelah banjir, halaman doang. Wah, ini kayaknya yang lain bebas banjir ya. Kayaknya saya harus nyari rumah di sana yang bebas banjir. Tolong yang tidak banjir kasih tahu ya. Oke, air sama pasir. Contohnya gini, kalau misalnya lagi banjir nih, kalau misalnya sudah selesai, misalnya surut airnya gitu ya, kelihatan nggak masih ada pasirnya nggak di rumah? Ketinggalan pasirnya nggak? Enggak Pak, soalnya banjir saya kayak di Jepang Pak. Ikan koi aja kelihatan gitu ya. Kalau di Jepang begitu, kalau di sini kan enggak ya. Kalau di sini bukan banjirnya bukan air air bersih, tapi kayak susu Milo gitu ya, coklat gitu. Nah, setelah keluar, setelah airnya surut berubah. Ya ada pasir-pasirnya tuh, ada kerikil-kerikilnya gitu ya. Nah, itu campuran heterogen. Terus ada lagi air sama minyak. Ya, kalau air sama minyak kalau dicampur ya, kalau boleh saya gambar, ini minyaknya, ini airnya. Ya, kita sebut campuran tapi mereka tidak nyatu. Mereka di satu tempat tapi mereka tidak nyatu. Ya, sedih ya. Satu tempat tapi tidak disatukan gitu ya, sedih banget. Sedih. Terus itu ya, itu contoh-contohnya. Ada lagi? Ada yang mau tanyakan nggak? Salah kok, saya clear. Belum saya save, bahaya. Jadi saya diamuk. Bapak tadi saya belum nyatet. Jadi beda ya, heterogen sama homogen. Ini question. K4-nya nggak ada, K4 untuk hari ini, untuk semester untuk pelajaran ini K4-nya nggak ada ya. Jadi nggak mungkin kalian suruh, ya udah kalian cari coba banjir gitu ya. Terus kalian teliti gitu, bener nggak? Nggak ya. Atau misalnya berharap ntar malam banjir, nggak, jangan. Ntar wifi-nya rusak, nggak bisa PJJ kalian. Cukup saya aja yang rumahnya kebanjiran. Rumah kalian jangan. Di lantai bawah pernah banjir. Oh. Ya, ada yang mau tanyakan nggak? Masih 5 menit nih. Ini tentang campuran. Ya, kebayang ya, jadi ada homogen, heterogen. Jadi kalau misalnya bingung, besok heterogen yang mana? Udah kamu ingat aja lah, lupa gula, garam gitu ya. Walaupun nanti kalau garamnya kebanyakan, lebih banyak porsinya dari air, itu nanti biasanya garamnya mengendap tuh di bawah. Gitu. Kalau kopi masuknya apa Pak? Kalau kopi? Kalau kopi biasanya masuknya ke ke heterogen ya, tergantung kopi apa. Kalau kopi hitam, ya kalau kopi hitam biasanya heterogen. Kenapa? Karena dia masih ada ampasnya di bawah. Tapi kalau misalnya kita buat kopi-kopi yang lain gitu, itu masuknya homogen. Kenapa? Karena jarang banget ada ampas. Ya, kalau mau nggak ada ampasnya gimana Pak? Pakai air panas.
Kalau kamu seduh pakai air es, nggak bakal bisa nyatu, percaya. Kalau nggak percaya silahkan coba. Kalau itu boleh coba ya. Misalnya kamu punya kopi cappuccino gitu, sasetan, terus diseduhnya pakai air dingin. Nah, itu pasti nggak bakal nyatu. Nggak enak. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Campuran, homogen, heterogen. Oke, berarti bedanya senyawa sudah, bedanya campuran sudah. Ya, kalau campuran bisa dipisahkan melalui cara kimia, cara fisika. Kalau senyawa dengan cara kimia. Nanti kita bahas nih, kira-kira gimana sih cara misahinnya gitu ya. Emang bisa campuran dipisah? Caranya pakai apa aja? Sama nanti ada istilah-istilah kayak larutan, ada koloid, ada suspensi. Nah, itu nanti di kita apa lagi ketemu? Hari Kamis. Ya, hari Kamis. Jadi hari Kamis kalau tidak ada halangan ya PJJ ya. Oke. Kalau tidak ada kita clear, ada yang mau tanyain nggak? Atau ada yang masih bingung, ada yang galau? Nah, kan ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, nanti, wah, linknya nanti di-share lagi boleh nggak? Ya, oke, di-share lagi lah nanti. Aman lah. Pak, pH-nya jangan kayak gini ya, Pak. Jangan kayak gini, gimana maksudnya? Kayak gini ya gimana nih? Kayak gininya gimana maksudnya kayak gini? Saya nggak tahu kayak gininya kayak gini gimana. Pak, pH-nya jangan bercanda ya, Pak. Gitu. Bagaimana? Materi yang lain aja, Pak. Ya, nggak mungkin dong. Kalian kan pelajarinya sekarang. Yang ini. Masa kalian pH-nya yang lain? Masa ngitung jangka sorong lagi? Nggak mungkin ya. Mohon maaf nih. Kalau senyawa unsur campuran, itu sudah pasti kita pelajari ya. Oke, 10.30. Sepertinya saya sudah harus live semuanya. Thank you. Have a nice weekend and God bless.